Entin. Kami dari GKKD Lighthouse Salatiga. Perkenalkan, nama aku Randy. Aku Idi. Aku Joy. Basis kita Kak Gideon, gitaris kita Kak Alan, dan drummer kita Kak Rio. Oke, mari kita pujikan sebuah Mari pujian. semua. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Dari utara sampai ke selatan, dalam semua dimuliakan. Dalam semua yang bernafas memuji-muji nama-Nya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ya, kita akan melanjutkan pujian yang selanjutnya, Pilihanku. Yuk kita sama-sama lebih semangat lagi, kita angkat pujian Pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
pam pam pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kemenangan-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kemenanganku adalah pilihanku. Param pam 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 pam. 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 Ya, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari teman-teman kita angkat pujian Bapa Pulihkan. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkan
kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, saya akan pimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu ini. Anugerah yang Tuhan berikan buat kami sungguh luar biasa Bapa. Bapa, kami mau mendengarkan sharing di firman Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang menaruh isi hati-Mu, kerinduan-Mu bagi kami anak-anak muda di negeri ini Tuhan. Apa Tuhan? Nyatakan itu Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah kami mudah memahami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom teman-teman, selamat bergabung di podcast kami. Aku Idi. Saya Gideon. Ya, kita kedatangan narasumber kita, aku biasa panggilnya Kak Git. Nah teman-teman, di malam ini kita bahas tentang kebangkitan, kegerakan, dan kekuatan dari doa yang juga lagi kita bahas di sepanjang bulan September ini teman-teman. Nah oke, Kak Git di sini punya pengalaman bagaimana melayani di anak-anak muda di Salatiga gitu. Nah yang juga bakal membagikan trik dan cara dan triknya bagaimana. Oke, kita langsung aja ya. Oke, Kak Git, aku mau nanya nih Kak, pertanyaan pertama, kenapa doa itu jadi dasar dari kebangkitan dan kegerakan? Apa sih Kak? Gitu. Ya puji Tuhan ya. Saat ini saya boleh sharing, saya boleh menyampaikan bagaimana pelayanan yang boleh saya juga belajar untuk melakukannya gitu. Pelayanan yang terus dipercayakan dan saya pun setiap hari terus belajar supaya kita semua dalam kegerakan pelayanan, dalam semua hal-hal yang bersifat melayani komunitas, melayani anak-anak apalagi di usia muda, itu kita mengerjakannya bersama-sama gitu ya. Jadi memang kenapa sih doa gitu ya? Kenapa sih doa? Jadi doa itu memang sangat penting dan kita harus memahami dulu kenapa. Jadi kita harus mengerti dulu kenapa kok berdoa sih gitu kan. Kenapa sih semuanya diawali dengan doa? Kenapa sih kita harus melakukan doa gitu. Ya, benar. Nah, understand your why itu penting untuk kita juga set goal dan tujuan kita gitu. Layaknya gini, ilustrasinya ya. Ketika saya studi, ketika saya sekolah gitu ya, saya melihat apakah tujuan saya sekolah ini hanya untuk mencari ijazah saja, atau saya sekolah untuk mencari segala sesuatunya untuk bisa saya permudah di pekerjaan saya gitu. Nah, tentunya saya waktu dulu set goal tujuan saya untuk sekolah itu pengen banget mempersiapkan diri saya sebaik-baiknya, memperlengkapi dengan skill, dengan ilmu pengetahuan, supaya ketika Tuhan Yesus memilih saya ada di pelayanan, memilih saya ada di kegerakan, saya siap gitu. Siap dengan apa? Siap dengan skill set, siap dengan kemampuan, siap dengan ilmu yang sudah saya pelajari sebelumnya gitu. Jadi nggak hanya untuk pekerjaan saya aja, nggak untuk nanti tujuan saya bekerja, tapi ya saya menyiapkan diri ketika Tuhan memilih saya. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bekerja di situ. Saya siap gitu. Jadi ngeset tujuan itu penting gitu. Dan ini juga dibahas kan ya di midweek yang minggu kemarin tuh. Oh iya, benar. Kita lihat tuh yang midweek minggu kemarin di Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Di situ Pak Ruben juga menyampaikan gitu bahwa yang penting ketika kita melakukannya itu kita sedang menjangkau jiwa gitu. Kita sedang memenangkan jiwa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa kita ketika berdoa, ketika kita memulai sebuah gerakan, kita itu sedang menjangkau jiwa. Kita itu sedang menginginkan orang-orang itu menang gitu. Menang atas pergumulan mereka, atas kendala-kendala kehidupan mereka kayak gitu. Jadi penting untuk kita tahu tujuannya gitu ya. Sama kayak studi, kita tahu dulu tujuannya supaya kita bisa set
Ya, apa yang terbaik kayak gitu buat diri kita sendiri gitu. Ya, jadi gitu ya Kak. Teman-teman, jadi kenapa? Itu karena Tuhan sudah memberikan kita tuh satu tujuan gitu yang besar gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua ini menarik sih Kak. Kenapa sih kita anak-anak muda harus tahu, harus terlibat gitu Kak? Kenapa gitu? Iya. Jadi kenapa sih kita sebagai anak muda harus terlibat gitu ya? Memang ini berbicara mengenai identitas kita. Identitas yang Tuhan sudah tentukan sebetulnya, dan Tuhan itu sudah berikan kepada kita masing-masing. Kita lihat kebenarannya di Efesus 2 ayat 10 ya. Nah, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Gitu. Ya, nah, benar. Kita ini buatan Allah. Kita ini sudah dirancang sedemikian rupa, segambar dan serupa dengan Allah. Dan tadi bahwa ada tugas yang sudah dipersiapkan buat kita gitu. Bahwa kita itu dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Gitu. Ya. Jadi layaknya sebuah tugas, layaknya sebuah pekerjaan yang bersama-sama sudah ditentukan sebelumnya gitu. Ya kita tentu mau terlibat ya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita buatan Allah, kita mau terlibat di situ. Gitu. Nah, contohnya nih, kalau kita studi ya, di sekolah, kita itu sudah dikasih tugas sama guru kita. Ya. Atau kita di kampus dikasih tugas oleh dosen kita. Semua orang ngerjain. Semua orang pada waktu itu ngumpulin. Tapi kita sendiri nggak ngumpulin nih. Kita nggak melakukan tugas itu. Kira-kira gimana rasanya? Nggak enak Kak. Nggak enak ya kan? Iya, Nggak nyaman kan? Semua orang pada ngerjain itu, masa kita diem aja gitu. Nah sama, kita ini dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik gitu, yang sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Ya. Jadi tugas itu bersama-sama mau kita lakukan gitu. Kita itu dikasih identitas itu dan kita mau bersama-sama melakukannya. Kalau semua orang melakukannya, kita sendiri enggak, ya enggak nyaman gitu. Apalagi di gereja kita ya. Di gereja kita ada banyak sekali gerakan-gerakan. Ada gerakan doa, lalu di komsel-komsel juga ada movement-movement yang sudah dirancangkan, yang sudah dibuat memfasilitasi kita untuk kita bersama-sama melakukannya. Nah, identitas kita itu ada di situ gitu. Jadi kita yang mau terlibat di situ. Nah, itu pentingnya kenapa akhirnya kita dilatih. Ya. Kita sebagai anak muda dilatih oleh mentor kita, oleh pembimbing kita, bapak PA kita, untuk kita melakukan tugas-tugas pelayanan kayak itu. Nah, dari situ kita ditempa, diproses, kita akhirnya terjun dalam pelayanan, kita ikut mendoakan, kita ikut bergerak bersama-sama mengunjungi teman-teman kita kayak gitu. Jadi di situ kita berlatih bahwa kita sedang memahami identitas kita dan kita mau terlibat di situ. Nah, itu. Jadi sebagai anak muda, tenaganya lebih powerful, tenaganya lebih bersemangat gitu ya kan. Nah, masa kan kita mau diam-diam saja kan nggak enak. Yang lain pada ngerjain, kita diam aja gitu, nggak enak. Kita mau terlibat di situ kayak gitu. Apalagi kita anak muda. Ya, jadi gitu ya teman-teman, kita itu punya kekuatan yang besar, energi yang besar. Jadi kita menginvestkan, memberilah energi kita ke hal yang benar, hal yang tepat. Dan ini rencana Tuhan yang mulia. Masa iya sih kita nggak terlibat gitu kan ya Kak? Oke, kita next ya Kak ke pertanyaan selanjutnya gitu. Kakak tadi udah menjelaskan alasannya kenapa kita anak muda, dan ini praktiknya apa sih Kak gitu? Iya. Iya, apa praktiknya gitu. Nah, akhirnya pada saat kita memahami kan tadi ya, kita memahami identitas kita tahu tujuannya kayak gitu, kita akhirnya terjun, kita praktek. Memang nggak mudah. Saya pun juga sampai sekarang pun masih belajar ya ini ya. Masih belajar bersama-sama mengerjakan pelayanan bersama-sama dengan tim. Tapi ketika kita praktek, ketika kita terjun langsung, di situ kita belajar banyak, di situ kita diproses. Satu sharing nih ya, dan ada beberapa hal yang mau kita lihat bersama-sama. Contohnya ini ada gambar nih, saat
di Salatiga itu melakukan kegerakan pelayanan di pelajar. Diawali dengan doa dulu. Jadi ada salah satu sekolah yang kita datangi gitu. Satu dulu waktu itu. Kita berdoa di situ. Kita berdoa bersama anak-anak di situ dan kita menangkap banyak sekali pergumulannya teman-teman di situ. Ini yang ada di gambar itu, teman-teman ada yang kelas 3, ada yang kelas 2 gitu. Dan beberapa di antaranya yang udah kelas 3 itu di SMA ya. Di SMK lebih tepatnya waktu itu SMK. Nah, mereka itu sedang menimbang-nimbang keputusan apakah mereka mau sekolah, kuliah lanjutnya, atau mereka harus bekerja. Karena problemnya banyak sekali. Ada problem ekonomi keluarga, ada problem dari lingkungan terdekat mereka yang meragukan, wis nggak usah sekolah lah, nggak usah kuliah lagi. Udah, kamu kan udah dilengkapin skill set, udah diperlengkapi keahlian-keahlian untuk bisa bekerja kayak gitu. Tapi kan mereka juga ada harapan, ada keinginan, ada cita-cita. Nah, kita mulai dengan doa dulu. Mereka kita ajak berdoa, berlutut, berseru kepada Tuhan untuk mereka tahu persis apa yang harus dilakukan gitu. Masa depan mereka, apa langkah-langkahnya kayak gitu. Sebelum jauh banget melakukan planning A, B, C, dan D, berdoa dulu awalnya. Kita minta hikmat sama Tuhan kayak gitu. Nah, dan akhirnya beberapa dari mereka juga, puji Tuhan, bisa mengalami kemenangan-kemenangan gitu. Ketika mereka rutin, ketika mereka bersama-sama berseru kepada Tuhan, meminta jawaban dari Tuhan, ada yang diterima beasiswa di luar negeri. Gitu. Ada juga yang ikut kursus gitu ya, ikut kursus 1 tahun untuk dipersiapkan juga bekerja di tempat di luar Salatiga maupun di Salatiga, bahkan ada yang di luar negeri juga. Jadi bentuk-bentuk ketika kita bersama-sama berdoa itu ada jalannya Tuhan gitu. Ada jalannya Tuhan untuk Tuhan menyatakan kuasanya gitu. Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan pribadi mereka semua gitu. Jadi sepanjang kita pelayanan, sepanjang kita berada di sekolah itu, kita terus ajak mereka untuk berdoa, kita terus ajak mereka untuk mengerti dulu apa kehendak Tuhan gitu. Sehingga mereka tahu harus melakukan apa gitu. Nah, terus visitasi. Jadi kunjungan ke teman-teman kita gitu. Jadi ketika kita udah mengalokasikan tenaga waktu kita untuk juga berdoa, kita juga mengalokasikan tenaga waktu kita untuk datang melihat problem mereka secara langsung di keluarga mereka. Apakah ayah ibu mereka itu mendukung, misalnya mereka punya rencana, mereka punya harapan gitu. Ayah mereka, ibu mereka mendukung nggak, lingkungannya mendukung nggak. Kita akan tahu persis ketika kita melakukan kunjungan itu. Nah, tentu memang masa-masa pandemi ini jadi agak sulit ya kunjungan. Tapi itu tidak membatasi kita. Kita bisa WhatsApp call, kita bisa video call, kita bisa melakukan banyak hal untuk kita lebih mengerti lagi, kita memahami. Jadi action, praktek, langsung ke lapangan, justru di situ kita belajar gitu. Justru kita menggali gitu. Ada juga nih, waktu kita bersama-sama membagi-bagikan makanan gitu ke orang-orang di Salatiga gitu. Kita tahu, bukan hanya cuman kasih makanannya aja gitu, tapi kita mendengarkan problem mereka gitu. Justru kadang mereka ini jarang sekali didengarkan permasalahannya. Gitu. Cukup kita dengan duduk bersama dengan mereka, mungkin perantaraannya makanan, tapi dengan itu mereka bisa bercerita banyak gitu. Dan kita menangkap. Dari situ kita bisa berdoa juga buat mereka. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sih. Jadi praktek-praktek langsung di lapangan, praktek-praktek langsung bersama-sama di pelayanan itu akan menempa kita, memproses kita. Iya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita tuh langsung ambil tindakan gitu, mulai berdoa dari diri kita sendiri dan kunjungan. Nah, kalau tadi Kak Git juga bilang jangan jadi alasan di tengah pandemi ini untuk turun langsung, tapi kita punya handphone nih, jadi bisa lewat WhatsApp, bisa ya sekarang juga ada Zoom, ada Google Meet, dan ya adalah aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk bisa terus terhubung gitu ya Kak. Betul. Oke, nice. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, biasanya kita itu sering ada kendala atau masalah lah di tengah kita berdoa, apalagi kalau mau mendoakan yang lain ya gitu.
kadang masalah waktu, kadang masalah ya ada masalah pribadi gitu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi Kak kendala itu gitu? Mungkin Kak bisa langsung kasih tipsnya gimana? Iya, jadi memang masalah dalam kehidupan kita itu silih berganti gitu, silih berganti. Di setiap usia kita, waktu kita pelajar, waktu kita kuliah, waktu kita berkeluarga, waktu kita ada di lingkungan manapun, itu masalahnya beda-beda juga gitu. Jadi hambatan dan tantangannya akan terus terjadi ketika kita mau mengerjakan pelayanan gitu. Ya memang itu salah satu iblis, salah satu cara setan untuk mencoba menghalaukan atau mencoba memanipulasi supaya kita terintimidasi. Jadi intimidasi ini bagian yang perlu kita pahami untuk kita menang atas itu. Kita coba lihat kebenarannya ya. Jadi Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, kita bisa berkaca, kita bisa melihat dari ayat ini juga gitu ya. Waktu itu di ayat yang 29, sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ancaman yang datang itu macam-macam buat kita sendiri gitu ya. Mungkin faktor dari lingkungan kita, mungkin dari bahkan keluarga kita, atau masalah-masalah pribadi kita. Itu mengancam kita untuk kita action gitu. Untuk kita bisa langsung melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Tapi kita belajar dari sini, responnya apa? Responnya, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Responnya nggak malah lari, nggak malah terkungkung dalam masalah kita, nggak malah diem, nggak bergerak gitu. Tapi minta keberanian malah, minta keberanian supaya kita bisa memberitakan. Nah, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus. Kita tahu nama Yesus itu berkuasa. Jadi ketika kita mau, kita ambil tekad, respon kita berani, Tuhan sendiri juga akan menyertai kita. Dan satu pesan yang powerful di sini ya, di ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bayangin. Ketika justru mereka berdoa, ada mukjizat Tuhan, ada gerakannya Tuhan di situ. Jadi Tuhan pun ada di situ untuk melakukan bagiannya. Gitu. Jadi respon kita bagaimana? Jangan terkungkung dengan intimidasi, jangan terkungkung dengan masalah-masalah kita, tapi justru kita minta sama Tuhan, berikanlah kami semua keberanian. Oke, jadi kesimpulannya kayak gini ya teman-teman, sekalipun ada masalah itu tuh nggak menjadi batasan kita untuk berhenti berdoa gitu ya Kak. Betul. Tapi di tengah masalah kita, di tengah kendala-kendala yang ada itu malah membuat kita harus lebih tekun lagi berdoa, karena di situ kita pasti akan menemukan kuasanya Tuhan gitu ya Kak. Jadi keren banget ya Tuhan kita ini. Oke Kak, ini pertanyaan yang terakhir nih, karena dari tadi Kakak udah menyampaikan banyak, dan ini singkat aja. Apa sih Kak praktisnya gitu Kak dari Kakak yang mau bagikan ke kami nih anak-anak muda tuh, simpelnya tuh kayak gimana Kak? Nah, ini yang jadi pedoman saya juga ketika saya juga dibekali oleh mentor pembimbing saya gitu. Jadi minggu lalu kita juga ditekankan bahwa Kisah Para Rasul 2 ayat 21 itu berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi doa itu kuasanya besar banget. Nah, inilah pentingnya kalau buat saya sendiri, saya pernah belajar push. Push itu kepanjangannya adalah pray until something happen.
push. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada banyak sekali pencobaan buat kita, push, pray until something happen. Gitu. Jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita terintimidasi, tapi justru kita harus semakin semangat, kita harus berani, kita harus bergerak, gitu. Supaya kita nggak hanya berada di situ-situ aja. Gitu. Yang lain melakukan kegerakan ini, kita jangan diem, kita mau terlibat, jangan jadi penontonnya aja. Karena ya itu tadi, push, pray until something happen. Dan di sini saya mau challenge juga nih Idi. Saya mau challenge teman-teman yang ada saat ini, yang sedang mendengar tayangan ini, sedang melihat bersama-sama juga, dimanapun tempat kalian berada, ambillah langkah kecil dulu. Saat ini juga. Hal yang simpel yang bisa kita lakukan. Coba ingat-ingat, mungkin ada teman di sekolah, mungkin ada teman studi di kampus, mungkin keluarga kalian sendiri, yang saat ini kalian ingat. Coba sapa mereka lagi saat ini. Coba buka gadget teman-teman, buka kontaknya, sapa dulu hai, atau sapa dengan bahasa yang biasanya kalian sampaikan gitu. Coba jalin hubungan dengan dia, lalu mulailah doakan dia. Doakan. Jika diberi kesempatan untuk dia bisa sharing pergumulannya, dengarkanlah dan coba ambil bagian dalam pergumulan itu dengan berdoa. Karena sesuatu yang besar itu bisa terjadi. Pray until something happen. Berdoalah sampai ada kemenangan buat temanmu itu. Sampai ada kemenangan buat keluarga. Sampai ada kemenangan, ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidupmu. Sebab itu bisa menjadi berkat buat dirimu, berkat buat keluargamu, dan berkat buat lingkungan di mana kamu tinggal. Ambillah langkah kecil ini. Ambillah langkah kecil ini. Dan mulailah. Komitmenlah. Untuk kalian mau terlibat. Untuk kalian mau ambil bagian. Push. Pray. Until something happen. Oke, jadi bagus banget ya Kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih teman-teman juga. Kita udah dapat banyak nih bagaimana pentingnya kita berdoa gitu. Situasi apapun yang saat ini kita hadapi saat ini itu tidak menjadi alasan buat kita berdoa. Bahkan kerennya di tengah-tengah situasi kita yang terpuruk, kita harus lebih kuat untuk berdoa ya. Dengan itu kita akan merasakan bagaimana kuasanya Tuhan itu terjadi teman-teman. Jadi terus berdoa gitu, terus berdoa. Jadi terima kasih untuk malam hari ini bersama dengan kami. Sampai jumpa di midweek selanjutnya. Bye-bye. Menegak
Sampai jumpa di Midweek selanjutnya.